Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu, silahkan duduk. Iya. Ibu, perkenalkan dulu ya, saya Bidan Gina yang berjaga pada pagi hari ini. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Saya Herlina, Bu. Boleh dibantunya? Iya. Oh, Ibu Herlina, ini mau kontrol nifas ya Ibu ya? Iya. Ada keluhan Ibu? Tidak ada Bu, tapi kadang itu loh Bu, saya agak disuruh mantang makanan gitu Bu. Oh iya, baik. Nanti saya kasih tahu ya nutrisi yang diperlukan untuk Ibu menyusui dan Ibu nifas. Begitu ya Ibu? Iya. Nanti selama 10 menit ke depan saya akan menjelaskan tentang nutrisi Ibu menyusui. Begitu Ibu, apakah Ibu siap? Siap? Kalau gitu, saya cuci tangan dulu ya Ibu. Ini saya tutup kordennya Bu. Iya. Ibu, sebelumnya apakah Ibu udah pernah mendengar tentang kebutuhan nutrisi Ibu menyusui? Belum Bu Bidan. Belum ya. Jadi Ibu, manfaat nutrisi bagi Ibu nifas itu adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi Ibu dan bayi, untuk menunjang tumbuh kembang bayi juga, kemudian mencegah anemia malnutrisi pada Ibu nifas. Itu Ibu. Kemudian kebutuhan energi Ibu nifas itu untuk 6 bulan ke depan atau 6 bulan pertama, yaitu terjadi penambahan kebutuhan energi sekitar 500 kalori. Kalau kemarin pas hamil itu 300 kalori, sekarang untuk nifas itu 500 kalori per hari, gitu Ibu. Iya. Nah, untuk makanan yang beraneka ragam yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, buah, dan vitamin lainnya itu juga penting untuk Ibu nifas atau Ibu menyusui ya. Iya. Nah, nanti untuk yang pertama ada makanan dengan sumber vitamin A. Fungsi vitamin A itu untuk meningkatkan kandungan vitamin A dalam ASI. Bayi lebih kebal, jarang terkena penyakit atau terinfeksi penyakit. Kemudian untuk ibu itu adalah lebih cepat pulih setelah melahirkan. Kemudian sumber vitamin yang mengandung vitamin A yaitu dari kuning telur, hati ayam, hati sapi, mentega, kemudian sayur-sayuran berwarna hijau dan buah-buah berwarna kuning seperti wortel, tomat, buah nangka, kayak gitu mengandung vitamin A ya Ibu. Iya. Dan selain dari makanan yang dikonsumsi di rumah, kemarin pas melahirkan juga dibekali dengan vitamin A Ibu. Jadi Ibu nifas itu akan diberikan vitamin A 200.000 IU, diberikan selama 2 kali. Pertama setelah melahirkan, yang kedua diminum setelah 24 jam minum vitamin yang pertama, gitu Ibu. Iya. Selain itu juga untuk kebutuhan cairan selama nifas itu juga meningkat Ibu. Kalau pas hamil dulu 2,5 liter, sekarang untuk nifas menjadi 3 liter atau setara dengan 14 gelas air. Jadi setiap hari dianjurkan untuk minum, habis nenek adik minum air, nanti habis mandi minum air, pokoknya harus minum air terus ya Bu ya, harus sejumlah dengan 14 gelas gitu Ibu. Selain itu juga Ibu juga masih membutuhkan tablet zat besi. Jadi pas habis lahiran, pas mau pulang kan dikasih obat tuh dari rumah sakit atau dari puskesmas, kan tetap ada tablet tambah darahnya Ibu. Dan itu dibutuhkan untuk menaikkan sirkulasi darah dan sel serta menambah sel darah merah. Dan Ibu nifas kan harus mengkonsumsi itu sehari sekali selama 40 hari Ibu untuk membalikkan sel darah merah ya Ibu ya. Iya. Kemudian untuk contoh-contoh menunya Ibu juga bisa membaca di buku KIA-nya Ibu halaman 32. Jadi di sini sudah ada pola makan dan minum Ibu menyusui untuk kebutuhan sehari-hari. Ada nasi, telur, ikan, tahu, tempe, sayur, 1 buah porsi buah, kayak gitu nanti bisa dilihat ya Ibu, atau bisa belajar dari YouTube untuk menu-menunya, contoh-contoh menu begitu Ibu. Dan tadi di daerah Ibu ada pantangan makanan? Nggak boleh mau amis-amisan Ibu. Oh iya. Jadi kalau ada pantangan itu mengakibatkan selama masa nifas itu memperlambat proses penyembuhan Ibu.
Jadi sebenarnya yang dipantang itu akan menjadi nutrisi, tidak jadi nutrisi karena ibu tidak makan itu. Jadi nanti disampaikan kepada keluarga kalau emang tidak ada pantangan makanan dari pihak tenaga kesehatan atau dari kesehatan itu tidak ada pantangan makanan kecuali ibu benar-benar alergi. Jadi nanti disampaikan aku tidak ada alergi makanan, aku harus makan ini biar cepat sembuh, kayak itu disampaikan ke keluarga ya ibu ya. Kemudian kalau ibu juga tidak mengkonsumsi yang dilarang itu tadi, itu juga memperhambat produksi ASI bu. Jadi produksi ASInya bisa kurang, ASInya bisa nggak banyak, nggak lancar karena nutrisinya yang kurang tadi. Gitu ya, ibu sudah paham? Sudah Bu. Ada yang ditanyakan lagi ibu? Sampai saat ini belum. Iya baik ibu, saya evaluasi ya untuk mengetahui apakah ibu betul-betul paham yang saya sampaikan. Iya. Tadi untuk kebutuhan energi ibu di fase 6 bulan pertama itu berapa bu penambahan kebutuhan energinya? 500 Bu. Oh iya, 500 kalau betul sekali bu. Jadi nanti bisa diterapkan di rumah. Kalau andai kata tetap tidak boleh sama orang tua dilarang dengan makan makanan yang seperti itu, ibu bisa dengan ngumpet-ngumpet makannya ya. Iya. Atau bilang sama suami harus dibelikan ini nanti dimakan di kamar, jangan sampai ada yang tahu. Pokoknya sebisanya ibu gitu ya. Baik ibu, nanti bisa kontrol ulang. Kalau ada keluhan ya, ini saya kembalikan bukunya. Terima kasih atas kunjungan ibu.